Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat sore ya teman-teman, Bu Syam ataupun siapapun Anda yang menonton video YouTube ini. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan bahan ajar presentasi kami yaitu perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Kelompok kami sendiri beranggotakan sebagai berikut. Pertama, ada Syafra Waida dengan NIM akhir 001. Kedua ada Adinda Dwi Meliani Putri dengan NIM akhir 015. Ketiga ada Sinta Nurul Fariza dengan NIM akhir 141. Keempat ada Salma Maulatus Zahra dengan NIM akhir 144. Kelima ada Hugo Krisananta dengan NIM akhir 333. Dan terakhir ada Erika Merinung dengan NIM akhir 408. Pada presentasi yang pertama akan dibacakan langsung oleh Adinda Dwi Meliana. Silakan. Baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai biaya per unit. Jadi, biaya per unit atau unit cost adalah jumlah biaya yang berkaitan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang akan diproduksi. Untuk contohnya sendiri ada Rings yang akan memproduksi 100 telepon dengan model yang sama dan jumlah biayanya adalah $6.000. Maka biaya setiap telepon adalah $60, di mana biaya per unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unitnya, yaitu tadi $6.000 dibagi dengan jumlah unitnya yaitu 100, maka didapatkan hasil yaitu $60. Lalu untuk pentingnya biaya produk per unit itu digunakan untuk yang pertama ada keputusan mengenai desain serta pengenalan produk dan jasa baru dipengaruhi oleh perkiraan biaya per unit. Yang kedua, keputusan untuk membuat atau membeli suatu produk atau jasa juga memerlukan informasi biaya per unit. Yang ketiga, ada keputusan mempertahankan atau menghentikan suatu produk atau jasa memerlukan informasi biaya per unit. Lalu yang keempat, ada keputusan untuk menerima atau menolak suatu pesanan khusus membutuhkan informasi biaya per unit juga. Selanjutnya ada cara mendapatkan informasi biaya per unit. Ada beberapa cara berbeda yang digunakan untuk mengukur dan membebankan biaya. Dua kemungkinan sistem pengukuran tersebut adalah perhitungan biaya aktual dan juga perhitungan biaya normal. Nah, apa sih perhitungan biaya aktual dan perhitungan biaya normal itu? Jadi, perhitungan biaya aktual itu membebankan biaya aktual bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga overhead pada produk. Sedangkan untuk perhitungan biaya normal membebankan biaya aktual, bahan baku langsung, dan juga tenaga kerja langsung pada produk. Akan tetapi, biaya overhead pabrik dibebankan pada produk dengan menggunakan tarif perkiraan. Nah, apa sih tarif perkiraan itu? Jadi, tarif perkiraan overhead itu adalah suatu tarif yang didasarkan pada data yang diperkirakan dan dihitung dengan menggunakan rumus. Nah, untuk rumusnya sendiri bagaimana? Jadi, untuk rumus tarif perkiraan overhead yaitu biaya yang dianggarkan atau diperkirakan dibagi dengan penggunaan aktivitas yang diperkirakan. Oke, Oke, terima kasih Adinda, penjelasan sangat bagus sekali teman-teman. Jadi tadi udah dijelasin oleh Adinda tentang materi sebelumnya. Nah, sekarang kita ingin membahas suatu materi nih. Mungkin teman-teman sekalian ataupun Busham atau siapapun yang menonton di YouTube mungkin bertanya-tanya gitu. Kalau kita belajar akuntansi manajemen itu sebenarnya apa sih perhitungan biaya berdasarkan fungsi? Jadi secara sederhananya, secara matematikanya, kalau kita ingin mengapalkan secara sederhana, perhitungan biaya berdasarkan fungsi itu adalah cara perusahaan menghitung total biaya untuk memproduksi suatu barang dengan membagi dua jenis biaya utama. Nah, di sini udah dijelaskan di PPT, di slide PPT tersebut ya, Anda bisa lihat bahwa biaya langsung itu ada biaya jenis biaya utama itu ada dua, yaitu ada biaya langsung dan biaya overhead. Nah, kenapa kita perlu untuk memahami dua biaya tersebut? Alasannya yang pertama adalah supaya kita mengetahui berapa sih eh, biaya yang diperlukan untuk membuat suatu produk gitu. Yang kedua adalah supaya ketika kita menghitung HPP, teman-teman, kita bisa mengetahui gitu. Kira-kira kita bisa menjual dengan harga jual itu yang bagus tuh gimana dan lebih efisiensi dan supaya tidak pemborosan gitu. Makanya diperlukan menggunakan biaya langsung dan biaya overhead. Nah, biaya langsung sendiri itu apa? Biaya langsung itu adalah biaya yang jelas-jelas dipakai untuk bikin produk. Contohnya bahan baku dan tenaga kerja langsung gitu. Kalau biaya overhead itu biaya lain-lain susah dilacak langsung. Contohnya listrik, sewa, mesin dan biaya perawatan. Contohnya kalau
buat teman-teman yang masih bingung, contohnya seperti ini. Misalnya teman-teman punya bakery shop gitu, atau enggak misalnya saya punya bakery shop. Katakanlah Hugo Bakery Shop ini eh, pu- menjual berbagai macam kue gitu. Nah, Anda bisa lihat di slide PPT di sini, ini kan ada mas-mas ganteng yang lagi buat kue gitu kan. Nah, Anda bisa lihat gitu, kira-kira kalau dari mata kita ini, kalau kita ngelihat biaya yang ada di sini itu apa gitu. Ternyata kalau kita lihat dari mata telanjang kita, teman-teman, biaya langsung kan biaya yang jelas dipakai untuk bikin produk. Oh, berarti dari mas-mas ganteng ini yang ada di sekitar sini apa? Oh, telur. Ada juga tepung, ada juga gula. Nah, ini termasuk biaya langsung, teman-teman. Kenapa? Karena ini langsung dipakai di produk tersebut. Jadi kita kan ketika membuat kue ya, atau mas-mas ini buat kue, dia kan tahu ya bahwa gulanya itu berapa, tepungnya itu berapa, telurnya itu berapa untuk membuat kue tersebut. Jadi dia langsung ke produk tersebut. Oleh itu kita sebutkan dengan nama biaya langsung gitu. Nah, kalau biaya overhead itu kayak gimana? Nah, biaya overhead itu adalah biaya yang susah dilacak gitu. Jadi kan mas-mas ini kan pasti ketika buat kue ini ya teman-teman, ini kan pasti butuhkan kayak listrik gitu. Dia butuh apa ya, gas, entah itu gas tabung, gas melon, dan juga tentunya juga dia butuh uang, yaitu tenaga kerja dia gitu yang dibayar juga nih, mas-mas ini kan juga kita bayar ya sebagai tenaga kerja. Nah, itu masuk tenaga kerja langsung. Tapi kalau listrik dan juga sewa mesin peralatan, tapi dan juga apa tadi, gas dan lain-lain, itu kan nggak bisa kita apa ya, klasifikasikan ke langsung satu produk gitu. Oleh sebab itu kita sebutnya dengan namanya biaya overhead, yaitu biaya lain-lain yang susah dilacak langsung. Nah, terus gimana cara kita menghitung biaya overhead? Nah, di selanjut slide ini akan saya jelasin bagaimana cara kita menghitung biaya overhead nih, teman-teman. Di next, Adinda. Nah, untuk sebelumnya, untuk menghitung biaya overhead, itu ada yang kita menggunakan dua tarif ya, teman-teman. Itu namanya tarif keseluruhan pabrik dan tarif departemen. Nah, kalau kita ingin ngomong tarif keseluruhan pabrik dulu yang pertama. Tarif keseluruhan pabrik itu apa dalam menghitung biaya overhead? Seperti yang di PPT, Anda bisa baca bahwa tarif keseluruhan pabrik itu ada cara paling sederhana untuk menghitung biaya overhead. Jadi semua biaya overhead itu ditotal, lalu kita bagikan ke produk pakai satu penggerak utama aja. Sederhananya kalau tadi bakery shop saya gitu, Hugo Bakery Shop, ini kan ada banyak biaya ya, ada biaya listrik, biaya sewa, biaya apa lagi, biaya maintenance, biaya tenaga kerja. Nah, itu semua kita hitung jadi satu, lalu kita bagi rata ke semua produk berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Misalnya, dengan rumus sederhana, tarif overhead sama dengan total overhead dibagi aktivitas yang diharapkan. Misalnya di toko saya, Hugo Bakery Shop ini, total overheadnya setelah kita hitung-hitung dari listrik, dari bahan baku, tepung, gula dan semua maksudnya dari listrik, dari maintenance gitu kan, terus dari apalagi tadi dari biaya eh, lain-lainnya yang susah dilacak itu ternyata menghasilkan output 540.000. Nah, ternyata dalam pembuatan kue di toko saya itu membutuhkan aktivitas 10.000 tenaga jam kerja. Berarti dengan rumus yang tadi, berarti 540.000 kita bagikan dengan 10.000, maka akan menghasilkan 54 per jam, yaitu RP 54 per jam kerja langsung. Berarti untuk membuat satu kue itu menggunakan RP 54 per jam gitu. Biaya overheadnya. Next. Nah, misalnya kayak gini nih. Misalnya kalau misalnya kita di dalam dalam Bakery Hogo Shop itu ada dua jenis kue nih. Kita pengen buat dua jenis kue dan kita ingin menghitung biaya overheadnya. Katakanlah kue tersebut adalah cheesecake dan coklat cake. Nah, kita punya data di sini ya, teman-teman. Cheesecake itu butuh 1,5 jam kerja dalam pembuatannya. Sedangkan coklat cake itu kita butuh 2,5 jam kerja dalam pembuatannya. Tadi kita udah menghitung dari 540.000 kita bagikan dengan total jam kerjanya itu menghasilkan RP 54. Berarti dengan rumus yang tadi, berarti kita bisa menghitung nih, kira-kira kalau misalnya biaya overhead per unitnya berapa ya? Untuk cheesecake-nya sendiri berarti 1,5 kita kalikan dengan RP 54, itu hasilnya adalah ini ada kesalahan data input ya. Maksudnya ini ada RP 81. Nah, untuk coklat coklat cake-nya sendiri kalau 2,5 jam kerja kita kalikan dengan RP 54, maka akan hasilnya RP 135. Nah, ini ada salah input gak apa-apa, tapi ini kebalik, tapi yang benar 1,5 dikali 54 itu hasilnya RP 81 dan 2,5 jam kita kalikan dengan RP 54 itu hasilnya adalah 135. Jadi ketika makin lama waktu kerja, malah harga overheadnya itu akan semakin besar gitu. Nah, itu adalah cara menghitung biaya overhead kalau kita menggunakan tarif keseluruhan pabrik. Jadi kelihatannya gampang teman-teman, tapi aslinya itu nggak gampang teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan rumus yang ini rumus yang kita gunakan ketika eh, kita ini hanya menggunakan fasilitas yang sama atau menggunakan dapur yang sama. Nah, bagaimana ceritanya kalau kita punya usaha yang
berkembang besar gitu. Kita punya usaha yang berkembang besar, yang dimana tarafnya itu udah semakin besar usaha kita, yang membutuhkan banyak sekali dapur. Kalau kita mempunyai usaha semakin besar, itu otomatis kan ada banyak sekali dapur. Karena banyak sekali dapur, kita nggak bisa dong menghitung biaya overhead berdasarkan rumus ini. Oleh sebab itu, kita memerlukan teknik kedua yang disebut dengan tarif departemen. Next. Nah, ini ada tarif departemen. Nah, jadi kalau tarif departemen itu, kalau tahu kita makin besar, pasti kan ada beberapa bagian atau beberapa biaya-biaya yang berbeda gitu. Contohnya misalnya di dapur kita yang pertama, itu bagian panggang, itu kan tugasnya buat memanggang kue-kuean itu. Nah, itu kan biayanya akan berbeda dengan dapur kedua yang tugasnya itu bagian hias dan packing, tentang kemasan dan hias menghias kue tersebut. Nah, itu biaya overhead-nya akan berbeda. Nah, masing-masing dapur itu kan punya biaya sendiri ya, teman-teman. Jadi karena perhitungan biayanya berbeda, maka kita menggunakan rumus yang namanya tarif departemen. Jadi secara singkatnya, tarif departemen itu ada biaya overhead yang dihitung terpisah di tiap bagian departemen biar lebih akurat gitu. Contohnya, kalau misalnya di toko kue saya itu, contohnya dapur pertama. Ini ada yang bisa baca di slide di sini. Contohnya misalnya departemen pertama dapur panggang. Kita udah menghitung semuanya nih dari listrik, oven, gas, maintenance dan lain-lain tuh ternyata overhead kita tuh 240.000. Nah, untuk menghitung tersebut kita harus menghitung jam mesin kita. Jam mesin kita ternyata 6.000 per jam. Kalau kita menggunakan rumus yang sebelumnya, berarti kan tarif overhead pabriknya kit 240.000 kita bagikan dengan jam mesin itu 6.000, maka ketemu Rp 40 per jam mesinnya. Nah, ini udah ketemu nih. Berarti Rp 40 untuk dapur panggang. Nah, untuk dapur hiasnya berapa? Karena kita hitung 300.000 dari gaji pegawai hias, alat dekorasi dan kemasan, biaya overhead 300.000, maka dengan rumus yang sama kita bisa kalikan 300.000 dibagi 3.000, maka akan ketemu Rp 100 per jam kerja langsung gitu. Next. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, nah, lalu gimana cara perhitungannya? Contohnya gini, misalnya kalau misalnya kita punya toko kue dan kita pengen buat pesanan kue ulang tahun custom gitu, pesanan khusus. Nah, kita tahu nih kalau produk untuk membuat kue tersebut, kita membutuhkan 3.000 jam mesin di dapur panggang dan 1.000 jam kerja langsung di dapur hias dan packing. Ini contoh ya, ini andaikan aja. Nah, dari perhitungan overhead sebelumnya, kita bisa lihat nih, oh berarti kalau dapur panggang butuhnya 3.000 jam, dengan perhitungan sebelumnya Rp 40, kita kalikan 3.000 dikali Rp 40 berarti 120.000. Untuk dapur hias dan packingnya, dari 1.000 jam dikalikan dengan perhitungan sebelumnya itu Rp 100, maka akan ketemu Rp 100.000. Maka total biaya overhead-nya akan ketemu, oh ternyata total biaya overhead-nya itu ada 220.000. Nah, kesimpulannya teman-teman, kalau kita menggunakan dive departemen, ini akan jauh lebih efektif kalau kita menggunakan mempunyai toko yang besar karena kita akan tahu secara rinci dan adil gitu biaya overhead mana yang masuk tiap produknya. Karena ini kita hitung berdasarkan produksi masing-masing. Jadi akan makin akurat dan makin cuan gitu kalau kita gunakan tarif departemen gitu. Selanjutnya ada keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsi. Sistem akuntansi biaya tradisional menggunakan tarif keseluruhan pabrik atau departemen. Dalam banyak kasus, tarif ini tidak lagi akurat dan menyebabkan distorsi biaya produk. Distorsi ini merugikan perusahaan terutama di era persaingan global, TQM, kepuasan pelanggan, dan teknologi maju. Organisasi sering mengalami gejala tertentu yang menunjukkan sistem akuntansi biaya mereka telah ketinggalan zaman. Boleh di next. Ini adalah gejala-gejala dari sistem biaya yang ketinggalan zaman. Antara lain, yang pertama itu ada hasil dari penawarannya itu sulit dijelaskan. Yang kedua, harga pesaing tampak tidak wajar rendahnya. Yang ketiga, produk-produk yang sulit diproduksi menunjukkan laba yang tinggi. Yang keempat, manajer operasional ingin menghentikan produk-produk yang kelihatannya menguntungkan. Yang kelima, margin laba sulit untuk dijelaskan. Selanjutnya, perusahaan memiliki niche yang menghasilkan keuntungan tinggi. Yang ketujuh, pelanggan tidak mengeluhkan kenaikan harga. Yang kedelapan, Departemen Akuntansi menghabiskan banyak waktu untuk memberikan data biaya bagi proyek-proyek khusus. Selanjutnya, beberapa departemen menggunakan sistem akuntansi biaya sendiri. Yang terakhir, ada biaya produk berubah karena perubahan dalam peraturan pelaporan keuangan. Next. Selanjutnya, ada biaya overhead yang tidak berkaitan dengan jumlah unit. Biaya overhead non-unit
itu merupakan jenis biaya yang tidak dipengaruhi oleh jumlah unit yang diproduksi, tetapi tergantung pada aktivitas tertentu seperti jumlah penyetelan mesin, desain produk, pemeriksaan kualitas, atau jumlah batch produksinya. Dalam sistem akuntansi biaya tradisional, overhead biasanya dibebankan berdasarkan jumlah unit sehingga sering terjadi distorsi biaya. Produk dengan volume rendah juga bisa tampak lebih mahal dari seharusnya, sementara produk volume tinggi tampak lebih murah. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Terus untuk mengatasi masalah ini, pendekatan yang lebih akurat seperti activity based costing yang digunakan, di mana pembebanan biaya overhead dilakukan berdasarkan penggerak aktivitas non-unit, sehingga mencerminkan konsumsi sumber daya yang sebenarnya oleh masing-masing produk. Next. Selanjutnya, keanekaragaman produk. Keanekaragaman produk ini mengacu pada perbedaan karakteristik antar produk, kayak ukuran, kompleksitas, kebutuhan proses, dan jumlah batchnya. Terus perbedaan ini menyebabkan setiap produk menggunakan aktivitas dan sumber daya dalam jumlah yang berbeda. Tetapi sistem akuntansi biaya tradisional seringkali mengalokasikan biaya overhead secara rata berdasarkan jumlah unit tanpa mempertimbangkan tingkat keanekaragaman tersebut. Akibatnya, produk sederhana dapat mensubsidi produk yang lebih kompleks, sehingga biaya produk menjadi tidak akurat. Dan untuk menghindari distorsi biaya ini, perusahaan disarankan menggunakan pendekatan activity based costing yang membebankan biaya berdasarkan konsumsi aktivitas masing-masing produk. Selanjutnya, contoh ilustrasi kesalahan tarif overhead berdasarkan unit. Berikut adalah data lengkap Bellring tentang aktivitas overhead yang membentuk jumlah biaya overhead atau asumsi data adalah hasil yang diharapkan dan aktual. Nah, nirkabel dan reguler keduanya memiliki perbedaan besar dalam skala produksi dan penggunaan aktivitas. Misalnya, walaupun jam mesin dan jam kerja langsung cukup proporsional, proses produksi dan perpindahan jauh lebih banyak pada produk nirkabel. Total overhead sebesar 360.000 dolar ini berasal dari 4 aktivitas utama. Kita perlu perhatikan bahwa sebagian besar aktivitas ini tidak selalu sebanding dengan jumlah unit, melainkan jumlah proses atau jam kerja. Dari data tersebut dapat dianalisis aktivitas penyetelan dan penanganan bahan baku atau pemindahan batch digerakkan oleh jumlah proses produksi dan jumlah pemindahan atau penggerak tingkat non-unit. Aktivitas daya dan pengujian digerakkan oleh jam mesin dan jam tenaga kerja langsung atau penggerak tingkat unit. Aktivitas non-unit mewakili 50% dari jumlah biaya overhead atau persentase yang signifikan. Next. Ini untuk rasio konsumsi untuk kedua produk. Tabel ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah unit reguler jauh lebih besar, konsumsi aktivitas tertentu justru lebih tinggi di nirkabel. Misalnya, untuk penyetelan dan penanganan bahan baku, nirkabel menyerap lebih banyak. Next. Selanjutnya ada penyelesaian masalah distorsi biaya. Masalah distorsi biaya dapat diselesaikan dengan menggunakan tarif aktivitas. Tarif aktivitas berdasarkan contoh sebelumnya, kita menghitung tarif per aktivitas. Misalnya, tarif penyetelan adalah 4.000 dolar per proses. Ini memberikan pembebanan biaya yang lebih akurat ke setiap produk berdasarkan konsumsi aktual aktivitasnya. Next. Selanjutnya ada perbandingan biaya produk berdasarkan fungsi dan aktivitas. Kita menghitung setelah menggunakan tarif aktivitas, kita dapat bahwa biaya per unit nirkabel adalah 21,60 dolar dan reguler hanya
$9,60. Ini jauh berbeda dari asumsi sebelumnya yang mungkin membagi overhead secara rata. Ya, metode ABC atau activity based costing memberikan gambaran biaya yang lebih realistis. Pembebanan biaya berdasarkan aktivitas merefleksikan pola konsumsi overhead secara lebih baik sehingga biaya lebih aktif dari pembebanan biaya berdasarkan fungsi atau tarif keseluruhan dan departemen. Dalam lingkungan yang memiliki keanekaragaman produk, selanjutnya ada perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitas, activity based costing atau disingkat ABC. Activity based costing merupakan sistem perhitungan biaya dua tahap. Yang pertama ada biaya dibebankan ke aktivitas, yang kedua ada biaya aktivitas dibebankan ke produk. Prinsip utamanya yaitu produk menggunakan aktivitas dan aktivitas menggunakan sumber daya. Berbeda dengan sistem tradisional yang mengalokasikan biaya tanpa memperhitungkan hubungan sebab akibat. Activity based costing menekankan penelusuran langsung dan penggerak biaya cost driver. Aktivitas adalah pekerjaan yang dilakukan untuk menghasilkan output bagi pihak lain, produk, pelanggan, atau aktivitas lain. Identifikasi dilakukan melalui wawancara dengan manajer atau staf fungsional. Hasil wawancara digunakan untuk menyusun kamus aktivitas yang berisi yang pertama ada nama aktivitas, deskripsi, yang ketiga ada kategori, terus yang keempat ada objek biaya, pengguna, yang kelima ada penggerak aktivitas, ukuran output. Next. Selanjutnya ada 7 pertanyaan utama dalam wawancara activity based costing. Yang pertama ada berapa banyak karyawan di departemen. Yang kedua ada apa saja pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga apakah pelanggan menggunakan peralatan di luar departemen. Yang keempat sumber daya apa yang digunakan tiap aktivitas. Yang kelima apa output dari tiap aktivitas. Yang keenam siapa yang menggunakan output aktivitas. Yang ketujuh ada berapa banyak waktu dihabiskan untuk tiap aktivitas. Next. Selanjutnya ada pembebanan biaya pada aktivitas. Setelah aktivitas diidentifikasi, biaya dibebankan berdasarkan sumber daya yang digunakan. Sumber datanya ada buku besar umum dan survei kerja. Metodenya ada penelusuran langsung, yaitu jika satu sumber daya digunakan hanya untuk satu aktivitas. Yang kedua ada penggerak biaya jika sumber daya digunakan oleh beberapa aktivitas, contohnya tenaga kerja, staf, administrasi. Next. Selanjutnya ada pembebanan biaya pada produk. Setelah biaya dari aktivitas primer ditentukan, biaya tersebut dapat dibebankan pada produk dalam suatu proporsi sesuai dengan aktivitas penggunaannya, seperti yang diukur oleh penggerak aktivitas. Pembebanan ini diselesaikan dengan perhitungan suatu tarif aktivitas yang ditentukan terlebih dahulu dan mengalihkan tarif ini dengan penggunaan aktual aktivitas. Untuk membebankan biaya, jumlah dari setiap aktivitas yang digunakan setiap produk juga perlu diketahui. Dalam memenuhi tujuan ini akan diasumsikan bahwa kapasitas praktis aktivitas sebanding dengan jumlah penggunaan aktivitas oleh semua produk. Pada contoh kartu kredit, data aktual telah dikumpulkan. Jadi di sini ada biaya aktivitas yang di atas adalah tahap pertama dan yang kedua tahap lanjutan. Di tahap lanjutan ini hasilnya diperoleh dari nilai yang di tahap pertama ditambah hasil perkalian dari persentase waktu dikalikan dengan jumlah yang ada di pada tahap pertama. Contohnya $100.000 ditambah 0,4 kali $75.000 hasilnya $130.000 dan seterusnya. Lalu ada juga data mengenai kartu kreditnya, yaitu ada kartu klasik, kartu emas, kartu platinum, dan juga jumlah. Nah, untuk menghitung tarif aktivitas, digunakan data dari kartu-kartu ini dan juga dari biaya aktivitas yang tahap lanjutan. Sehingga yang memproses transaksi itu $130.000 dibagi 1 juta yang diperoleh dari tabel yang bawah jumlah dari kartu klasik, kartu emas, dan kartu platinum, dan seterusnya. Next. Yang selanjutnya yaitu perincian klasifikasi aktivitas. Perincian
Klasifikasi aktivitas ada 4. Yang pertama tingkat unit, di mana aktivitas yang dilakukan setiap kali sebuah unit diproduksi. Contohnya yaitu permesinan dan perakitan. Terus yang kedua ada tingkat batch, yaitu aktivitas yang dilakukan setiap suatu batch produk diproduksi. Contohnya yaitu penyetelan, pemeriksaan, kecuali jika setiap unit diperiksa, penjadwalan produksi, dan juga penanganan bahan. Lalu yang ketiga ada tingkat produk, di mana aktivitas yang dilakukan bila diperlukan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi perusahaan. Contohnya itu pengembangan prosedur pengujian produk, pemasaran produk, pengiriman, rekayasa teknik produk. Lalu yang keempat ada tingkat fasilitas, di mana aktivitas yang menopang proses umum produksi suatu pabrik. Contohnya yaitu manajemen pabrik, tata letak, keamanan, pajak properti, dan penyusutan pabrik. Next. Selanjutnya yaitu mengurangi ukuran dan kerumitan dari sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Pada tahap pertama, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas, aktivitas diidentifikasikan, kemudian biaya dihubungkan dengan aktivitas individual, dan aktivitas akan diklasifikasikan sebagai aktivitas primer atau sekunder. Dalam tahap lanjutan, biaya dari aktivitas sekunder dibebankan ulang pada aktivitas primer. Dalam tahap akhir, biaya dari aktivitas primer dibebankan pada produk pelanggan. Pembebanan biaya pada aktivitas lain atau tahap lanjutan atau pembebanan biaya pada produk dan pelanggan membutuhkan penggunaan tarif aktivitas. Nah, ini ada 3 langkahnya. Yang pertama, mengurangi jumlah tarif dengan menggunakan rasio konsumsi. Salah satu cara yang sangat langsung untuk mengurangi jumlah tarif adalah dengan mengumpulkan semua aktivitas yang memiliki rasio konsumsi yang sama dalam satu kelompok biaya atau cost pool. Terus yang kedua, mengurangi jumlah tarif melalui aproksimasi ABC atau Activity Based Costing. Sistem yang relevan dan mirip ABC bisa digunakan di beberapa organisasi daripada sistem ABC murni yang sulit diterapkan. Salah satu caranya yaitu dengan mengurangi jumlah tarif. Salah satu cara mengurangi jumlah tarif adalah dengan hanya menggunakan aktivitas yang paling mahal dan menggunakan penggerak yang untuk membebankan biaya pada produk. Biaya-biaya dari kebanyakan aktivitas yang biayanya tinggi dibebankan dengan menggunakan berbagai penggerak sebab dan akibat. Sedangkan berbagai biaya aktivitas yang tidak mahal dibebankan secara lebih arbitrar. Pendekatan ini sederhana, mudah dipahami, dan sering mengarah pada perkiraan pembebanan ABC yang cukup bagus. Next. Selanjutnya yaitu perbandingan dengan perhitungan biaya berdasarkan fungsi. Pada sistem berdasarkan fungsi, pemakaian overhead oleh produk diasumsikan untuk dijelaskan hanya dengan penggerak aktivitas berdasarkan unit. Untuk tarif keseluruhan pabrik, hanya satu penggerak yang digunakan untuk membebankan biaya. Pada sistem berdasarkan fungsi yang lebih canggih, biaya overhead diklasifikasikan sebagai biaya tetap atau variabel dengan penggerak berdasarkan unit. Sistem perhitungan biaya berdasarkan unit mengalokasikan overhead tetap pada setiap produk dengan menggunakan tarif overhead tetap dan menggunakan overhead variabel dengan menggunakan tarif overhead variabel. Sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas memperbaiki keakuratan perhitungan harga pokok produk dengan mengakui bahwa biaya overhead banyak yang tetap ternyata bervariasi secara proporsional dengan perubahan selain volume produksi. Dengan memahami penyebab meningkat atau menurunnya biaya tersebut, hubungan sebab akibat ini memungkinkan manajer untuk memperbaiki keakuratan perhitungan harga pokok produk yang dapat memperbaiki pengambilan keputusan secara signifikan. Oke, terima kasih atas penjelasannya semuanya. Terima kasih teman-teman sekalian yang udah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan juga semoga ini bisa membantu kalian mengetahui seberapa pentingnya sih perhitungan biaya itu dan semoga ini bisa bermanfaat kelak itu biar kalian jadi bekal entah itu nanti kalian ingin bangun usaha ataupun bekerja nantinya. Mohon maaf ya kalau misalnya masih ada salah kata. Adios, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.